saya mengkomentari dari Habib Zaid. Jadi saudara itu jangan dianggap habaib itu maksum. Saya kalau ada Habib tidak benar, tapi sudah saya jadi terakan. Saya pernah negur Habib ini. Ingat Habib? Pernah saya tegur beliau itu. Habib, seandainya Nabi hidup lagi, barangkali yang dimari Habib Sehan. Kok gitu Pak Kiai? Para habaib itu kata saya berdakwah gini. Dia dulu masih sekarang sudah berdakwah, sudah wirid. Waktu itu belum. Saya tegur. Kalau seandainya Rasulullah hidup, insya Allah sampean Habib yang dimarahi duluan. Betul? Pernah saya berkata begitu. Mengapa Pak Kiai? Para habaib itu baca Rotibul Haddad, baca Robitul Atos, taklim, dikir, wirid. Nah, pernah saya ceritakan kok, sudah ini cerita saya depan saudara sudah tahu. Lah, ini berani negor. Kita tuh negornya ada cara masing-masing. Tidak lu negor seenaknya. Habib Rizik pernah saya tegur. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah video, yaitu Kiai Haji Sukron Ma'mun, ulama sepuh yang kita kenal beliau adalah ilmu yang sangat luas, ulama yang sudah diakui oleh masyarakat. Kita di sini akan melihat Kiai Haji Sukron Ma'mun adalah menegur Habib Rizik Syihab. Di dalam ceramahnya beliau menegur bila ada habaib yang memang melenceng. Nah, bisa kita sebutkan oknum-oknum habaib yang memang memanfaatkan waktu untuk kepentingan dirinya. Ini adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga di dalam ceramah Kiai Sukron Ma'mun, beliau langsung menegur Habib Rizik Syihab. Nah, mari kita simak video selanjutnya agar tidak gagal paham. Itu dalam Al-Quran sejarah Nabi, belajar prasejarah Nabi Nuh. Disuruh naik ke perahu yang mengikuti Nabi Nuh. Kemudian anaknya Nabi Nuh nggak mau naik ke perahu. Ditanya oleh Nabi Nuh, wahai anakku, naik kau ke perahu, jangan kumpul sama si kafir-kafir ini. Kata anaknya Nabi Nuh, saya akan lari ke bukit itu yang akan menyelamatkan saya. Kata Nabi Nuh, tidak ada yang bisa melindungi siapapun saja dari azab Allah. Kemudian dia digulung oleh ombak. Matilah anaknya Nabi Nuh di dalam keadaan kafir yang tadi disebutkan oleh Habib Syihab. Kita belajar. Nabi Nuh merintih kepada Allah, ya Allah, itu anak saya, keluarga saya, ya Allah. Allah jawab langsung, innahu laisa min ahlik. Innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu. Innahu amalun wairu soleh. Itu orang yang berbuat tidak soleh perbuatannya, mengingkari bapaknya, tidak mengikuti syariatnya bapaknya. Maka saya mohon maaf Habib, kalau ada habaib kafir jadi anak Nabi enggak kira-kira? Hah? Kalau anak Nabi misalnya berzina, mabuk-mabukan, insya Allah sudah bukan anak Nabi itu. Innahu amalun wairu soleh. Yang diakui Nabi ini keturunannya yang melaksanakan syariatnya Nabi. Ini sejarah. Baca sama nama itu. Banyak para habaib yang aulia. Banyak para habaib itu yang ulama-ulama besar. Yang dibaca di pesantren kitab Sulamut Taufik, Safitun Najah, Risalatul Mu'awana, kitabnya siapa itu? Jangan karena ada oknum dari seorang habaib yang misalnya mereka tidak maksum, mereka abdun bi ibadillah. Nah, kita bedakan. Jangan lalu main pukul rata. Tidak ada turunan Nabi kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Belajar sejarahnya Nabi Nuh. Belajar sama sejarah Nabi Nuh. Dan banyak para habaib dari Ba'alawi itu ulama-ulama besar. Dan ternyata ulama-ulama kita semuanya belajar sama Ba'alawi ketika di Mekah. Siapa yang tidak belajar ke Ba'alawi? Kiai Khalil Bangkalan belajar sama Ba'alawi. Hadrat Hasyim Asy'ari, Imam Nawawi Banten. Ini yang ulama-ulama kita. Syekh Yasin Padang, kemudian Syekh Khotib Al-Minangkabawi. Karena orang Minangkabau, ulama besar Syekh Khotib ini. Sejajar dengan Syekh Yasin Padang, Said Maliki. Adapun kalau kita jumpa dengan Habib misalnya mabuk-mabukan, tegur. Kita selamatkan Habib ini, bukan dibiarkan. Beb, ingat kok, cucu Nabi, jangan merusak nama keluarga Nabi, berhenti mabuk-mabukan. Itu kiai yang benar itu. Nggak usah takut. Ini kadang-kadang takut kualat. Kalau ada Habib misalnya kalau ada ya, mudah-mudahan ini cuma contoh aja. Kalau ada Habib mabuk-mabukan, lalu saudara bilang,
Itu Habib minum darah, jangan ditegur. Itu makomnya makom aulia. Ini yang salah. Tidak ada wali itu yukhalifus syariah. Kaidah wali itu al-waliyu la yukhalifus syariah. Wali itu tidak akan bertentangan dengan syariat Allah. Kalau bertentangan dengan syariat Allah, tidak wali. Itu kaidahnya. Sampai Syekh Bustami seorang aulia berkata, idza ra'aita rajulan da karamatin hatta yamsi 'ala sama ya aw yarfa ila yamsi 'ala al-ma'i aw yarfa ila sama fala tabtalu bihi. Kalau kau melihat orang keramat berjalan di atas air dan terbang ke langit, apakah la tabtalu bihi? Kau jangan tertipu dengan orang itu. Undur fi ada'i syariah. Lihat orang itu bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya. Kalau tidak, bukan karomah, jin, dukun. Ini bukan saya mengkomentari dari Habib Zain. Jadi saudara itu jangan dianggap habaib itu maksum. Saya kalau ada Habib tidak benar, tapi sudah saya ceritakan, saya pernah negur Habib itu. Ingat Habib? Pernah saya tegur beliau itu. Habib, seandainya Nabi hidup lagi, barangkali yang dimari Habib Sehan, kata saya. Begitu Pak Kiai, para habaib itu kata saya berdakwah gini. Dia dulu masih sekarang sudah berdakwah, sudah wirid. Waktu itu belum. Saya tegur, kalau seandainya Rasulullah hidup, insya Allah sampean Habib yang dimarahi duluan. Betul? Pernah saya berkata begitu. Mengapa Pak Kiai? Para habaib itu baca Rotibul Haddad, baca Rotibul Atos, taklim, tikir, wirid. Nah, pernah saya ceritakan kok, sudah ini cerita saya depan saudara sudah tahu. Lah, ini berani negor. Ya tentu negornya ada cara masing-masing. Tidak lu negor seenaknya. Habib Rizik pernah saya tegur. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan habaib itu tidak maksum. Kayak kita juga. Dia makan, dia minum. Bisa salah. Tapi jangan karena oknum satu ini lalu para aulia daripada habaib itu dianggap sama. Para ulama-ulama alamah daripada para habaib itu dianggap sama dengan yang tadi oknum ini. Ini yang saya tidak senang. Itu yang saya tidak senang. Baca sejarah. Anaknya Nabi Nuh, langsung Nabi Nuh, ya Rabb, inna ibni min ahli. Anak saya itu keluarga saya. Dijawab oleh Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun wairu soleh. Itu bukan keluargamu, karena dia durhaka, kafir, tidak menjalankan perintahmu. Walaupun itu jelas Kan'an itu biologisnya nasab, tapi sudah dianggap bukan nasab oleh Allah. Ini jelas Kan'an ini anak kandung, tapi karena kafir tidak diaku sebagai anak, dan Allah tidak mengakui dia anaknya Nabi Nuh. Innahu laisa min ahli, innahu amalun wairu soleh. Belajar sama Nabi Ibrahim, berapa dia berhadapan dengan Raja Namrud. Belajar dengan Nabi Musa, bagaimana berhadapan dengan Fir'aun. Belajar pada Nabi Isa, bagaimana menghadapi Bani Israel. Sekarang kita baca sejarah Nabi. Jadi landasan hukum kita mengadakan maulid itu ada. Apa? Untuk membaca sejarahnya Rasulullah. Kapan kita membaca? Ya kapan saja. Tapi lebih tepat kalau kita baca sejarahnya ketika bulan kelahirannya. Di luar itu juga boleh. Tidak ada larangan baca sejarah Nabi. Ini dasar hukumnya. Tadi oleh website dikatakan sebagai uswatun hasanah, wa inna lakum fil uswatun hasanah. Kapan kita mencari uswatun hasanahnya? Ketika peringatan maulid, kita ceritakan sejarah Nabi Muhammad untuk dijadikan uswatun hasanah. Ini sebagian dasar daripada kita mengadakan maulid berdasarkan Al-Quran. Lalu kita mengadakan maulid berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Qatadah radhiyallahu an, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil itsnain. Faqal yaumun wulidtu fi. Dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu an, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa ya Rasulullah kau berpuasa setiap hari Senin? Apa jawab Rasulullah? Yaumun wulidtu fi. Itu hari saya dilahirkan. Saya ingat saya puasa tiap hari Senin atas kelahiran saya. Berarti Nabi Muhammad itu memperingati maulidnya tiap minggu dengan cara Rasulullah. Kita memperingati maulid itu sudah kita laksanakan puasa Senin Kamis. Sampai itu kita adakan acara untuk menceritakan sejarah Nabi, perjuangan Nabi. Nah ini saudara-saudara, dasar hukumnya itu jelas. Kami tidak akan berbuat sesuatu tanpa ada dasar hukum. Dasar hukumnya lagi ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sunnatan hasanatan di sini bukan sunnah Nabi. Isimnya ismun nakirah.
Kalau seandainya itu sunnah Nabi, man sanna as-sunnata. Ismun nakiro itu bukan sunnah Nabi di situ. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat tradisi, sunnah itu apa artinya? Sunnah itu torik, sunnah itu artinya jalan, sunnah itu Rasul, jalannya Rasul. Dalam arti bahasanya sunnah itu kebiasaan, tradisi. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruhu wa ajru man amila biha min wali ayyanqusu min ujurihim syai'an. Barang siapa bikin tradisi, kebiasaan yang baik, maka dia dapat pahala, dan dapat pahala dari orang-orang yang mengerjakan dengan tidak mengurangi pahala mereka. Misalnya saya bikin kebiasaan, ditiru orang 1000 orang, saya dapat pahala saya sendiri, dan saya dapat pahala 1000 orang yang mengerjakan yang saya suruh itu, saya dapat pahala dengan tidak mengurangi pahala mereka. Bukan karena saya dapat pahala yang nyuruh lalu yang disuruh dikurangi pahalanya, tidak. Nah, hadis yang selanjutnya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Kalau sunnah Nabi tidak ada yang sayyi'ah, semua sunnah Nabi itu bagus. Barang siapa yang bikin sunnatan sayyi'atan, tradisi kebiasaan yang tidak baik, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min wari ayyam qusumin min apa ya, ini kena hafalannya banyak jadi kadang-kadang macet. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min wari ayyam qusumin auzarihim syai'un. Barang siapa bikin kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang bertentangan dengan agama, maka baginya dosa dan mendapat dosa dari orang-orang yang mengerjakannya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Kita bikin tradisi yang baik, bulan Maulid kita adakan peringatan Maulid, ini suatu tradisi yang baik yang diperintahkan oleh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadi orang Islam itu ngaji, jangan cuma menggunting majalah. Jadi orang Islam yang gunting majalah, cuma mendengarkan ceramah, modalnya buka kitab, buka tafsir, buka hadis, baru akan tahu seperti saya kemukakan ini. Sahabat ngaji bareng semuanya, kalau menurut saya pribadi ini adalah betul apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Sukron Ma'mun. Bila memang ada satu oknum habaib yang menyeleweng dengan aturan agama, yang menyeleweng dengan syariah, yang menyeleweng dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, seperti kita banyak mendengar isu-isu yang beredar di media sosial, yaitu habaib memanfaatkan yaitu kuburan-kuburan palsu, habaib memanfaatkan ini, banyak sekali ini itu. Bila ada oknum seperti itu, saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Sukron Ma'mun. Kita jangan memvonis sama ratakan bahwa semua habaib itu sama, bila ada habaib yang minum khamar, mau mabuk, main judi, jangan kita samakan semua. Nah, mungkin itu oknum, mungkin itu bukan habaib palsu, tetapi kita jangan samakan semua. Kita bisa menilai, kalau orang yang berilmu bisa menilai mana yang betul, mana yang salah, mana yang memang tujuannya adalah menegakkan agama Allah, mana yang memang tujuannya adalah untuk meluruskan yaitu kebatilan-kebatilan yang ada di muka bumi ini. Kita bisa melihat kalau kita orang yang berilmu. Maka jangan kita langsung membenci para habaib, langsung membenci kiai, langsung membenci, semuanya kita benci, seolah-olah yang dikatakan itu adalah hal yang tidak wajar, semuanya salah. Nah, itu adalah ideologi yang sangat salah yang kita pikirkan. Nah, yang menurut saya ini adalah patut kita banggakan apa yang dilakukan oleh para habaib, apa yang dikerjakan, apa yang kita nampakkan. Nahnu naqumu bidawahir. Nah, kita menilai yang nampak-nampak saja, yang tidak nampak kita tidak menilai. Bagaimana yang beredar di media sosial seperti Habib Rizik Syihab, beliau adalah bagaimana dalam memperjuangkan, menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan-kebatilan seperti Habib Bahar. Nah, ini jangan kita samakan dengan habaib oknum-oknum, ya, oknum-oknum yang memang mungkin tujuannya untuk kepentingan sendiri, ada tujuan pribadi, kita tidak tahu, saya pun tidak tahu itu apa. Tapi jangan kita samakan semua. Menurut saya kita harus perhatikan betul-betul, jangan salah kita membenci. Jangan salah kita membenci, yang saya takutkan nanti kita tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dengan kita membenci para habaib, mungkin yang kita benci itu kalau memang para habaib bagaimana, kita tidak akan mendapatkan syafaatnya. Ini yang kita takutkan. Maka pribadi saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh
Kiai Haji Sukron Makmun. Jangan kita samaratakan. Bila ada oknum kita nasihati, kita sama-sama menasihati. Nah, beliau adalah sama seperti manusia biasa. Pasti ada kesalahan. Itulah sifat manusia. Pasti ada salah. Salah, lupa, pasti ada. Kitalah sama-sama menasihati. Semua, baik kiai, gus, semuanya ada salah, kita menasihati semua. Kita masyarakat menasihati. Yang baik kita ambil, yang tidak baik sama-sama kita pedulikan untuk menasihatinya. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Semoga bermanfaat video yang kita tonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.